Masalah penumbukan limbah plastik dan berbagai dampak negatifnya masih terus menjadi isu yang terus harus kita hadapi dimanapun, terutama kita di kota Tangerang Selatan ini. Kami kelompok 5 pembangunan berkelanjutan yang beranggotakan saya, Riki Rianto, Zahwana Aura Azhari, Wismarca Setiawan, dan Komara Raffi Rashid akan mencoba menjawab permasalahan tersebut dengan produk yang kami rancang. Yang tentunya kami harap bersinergi langsung dengan pembangunan di masa depan yang berkelanjutan, yaitu lantai tekstur dari plastik. Pertama-tama, mari kita simak pendahuluan akan dipaparkan oleh Wismar. Silakan. Bab 1. Pendahuluan. Krisis lingkungan karena plastik menjadi salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan pada saat ini. Berdasarkan dari data Science Magazine, jumlah produksi sampah plastik global sejak tahun 1950 sampai dengan 2015 cenderung selalu meningkat. Pada tahun 2015, produksi tahunan sampah plastik di dunia mencapai 419 juta ton. Angka ini diperkirakan akan terus-menerus meningkat hingga mencapai 880 juta ton pada tahun 2050. Sampah plastik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Sampah atau limbah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, bahkan udara. Sampah plastik yang terbuang ke laut dapat membunuh satwa liar seperti penyu, paus, dan juga burung. Sampah plastik juga dapat mengganggu rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Di Indonesia, masalah sampah plastik juga menjadi perhatian yang serius. Berdasarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kesehatan atau KLHK, pada tahun 2021, jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 29,8 juta ton. Jumlah tersebut 17,54%-nya merupakan sampah plastik. Untuk mengatasi krisis lingkungan karena plastik diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun industri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain pada produk rumah tangga, domestik sehari-hari, penerapan prinsip daur ulang juga dapat diterapkan pada bidang lainnya yang seringkali menimbulkan sampah dalam debit besar. Salah satunya ialah pada bidang pembangunan. Menciptakan produk ramah lingkungan pada bidang ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi krisis lingkungan karena plastik. Dengan menciptakan produk-produk ramah lingkungan, kita dapat berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan semua peluang yang telah dipaparkan. Kami mendorong untuk menciptakan sebuah produk bahan bangunan yang tidak menimbulkan masalah baru pada lingkungan, namun mengurangi beban lingkungan, yaitu produk lantai tekstur dari bahan dasar plastik daur ulang. Oke, terima kasih Wismar atas pendahuluannya. Lalu saya akan lanjut menuju bab 2, yaitu gagasan. Krisis lingkungan akibat sampah plastik menjadi salah satu masalah yang paling mengkhawatirkan. Saat ini, sampah plastik memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Sampah plastik juga dapat mengganggu rantai makanan dan mengancam kesehatan manusia. Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan juga turut mendorong munculnya gagasan penciptaan produk keramik lantai dari produk plastik daur ulang. Masyarakat semakin menyadari bahwa sampah plastik merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat mulai beralih ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan, termasuk produk keramik lantai. Ketersediaan bahan baku plastik daur ulang yang melimpah juga menjadi salah satu pendorong bagi kami untuk menciptakan produk keramik lantai dari produk plastik daur ulang. Perkembangan teknologi juga turut mendukung munculnya gagasan penciptaan produk keramik lantai dari produk plastik daur ulang. Saat ini telah tersedia teknologi yang dapat mengolah sampah plastik menjadi bahan baku yang dapat digunakan untuk membuat berbagai produk, termasuk produk keramik lantai. Teknologi ini memungkinkan untuk menghasilkan produk keramik lantai yang memiliki kualitas yang sama dengan produk keramik lantai yang terbuat dari bahan baku konvensional. Pihak-pihak yang dapat membantu dan akan dilibatkan untuk mensukseskan mewujudkan SDGs 30 melalui gagasan dan peran produk keramik berbahan plastik daur ulang. Kami mulai dari pemerintah yang dapat melakukan berbagai upaya, seperti menerbitkan kebijakan yang mendukung penggunaan produk keramik berbahan plastik daur ulang seperti insentif bagi produsen dan juga konsumen, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan produk keramik berbahan plastik daur ulang. Organisasi non-pemerintah yang menjaring dan mendukung kampanye ini, konsumen sebagai kontributor penting, hingga produsen yang berperan sebagai pemain utama bagi perwujudan kesuksesan produk kami demi terwujudnya SDGs 30.
Begitulah pemaparan dari saya dan akan dilanjut untuk penjelasannya yang kami ambil yang akan dipaparkan oleh Zahwa. Adapun langkah-langkah yang akan kami rencanakan dalam memulai realisasi gagasan kami, ini ialah penelitian dan pengembangan atau R&D. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah penelitian dan pengembangan atau R&D untuk mengembangkan teknologi yang dapat mengolah sampah plastik menjadi bahan baku keramik. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menghasilkan teknologi yang efisien, hemat biaya, dan menghasilkan produk keramik yang berkualitas. Penelitian dan pengembangan atau R&D untuk mengembangkan teknologi yang dapat mengolah sampah plastik menjadi bahan baku keramik. Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah membentuk kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, produsen, konsumen, dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini diperlukan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam mewujudkan gagasan. Dan untuk langkah ketiga, yaitu perlu dilakukannya pembentukan kebijakan yang mendukung penggunaan keramik daur ulang. Kebijakan ini dapat berupa insentif bagi produsen dan konsumen, serta peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah plastik. Lalu langkah yang keempat yaitu perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan keramik daur ulang. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan. Lalu langkah yang kelima yaitu perlu dilakukannya pengembangan desain dan motif keramik daur ulang yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hal ini penting untuk meningkatkan daya tarik produk keramik daur ulang di mata konsumen. Langkah yang terakhir yaitu ada langkah keenam, yaitu perlu dilakukannya pemasaran dan promosi produk keramik daur ulang secara aktif. Pemasaran dan promosi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan promosi yang melibatkan konsumen. Nah, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, maka gagasan penciptaan keramik daur ulang yang terbuat dari plastik demi mencapai SDGs 30 dapat direalisasikan secara efektif. Kami memiliki kesadaran akan krisis lingkungan yang disebabkan oleh limbah plastik ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami berinisiatif menciptakan produk lantai tekstur dari plastik daur ulang sebagai langkah-langkah kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Gagasan ini didorong oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan, ketersediaan bahan baku plastik daur ulang, dan perkembangan teknologi dalam pengolahan limbah plastik tersebut. Langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan ialah mulai dari melibatkan penelitian dan pengembangan teknologi, lalu kerjasama antar berbagai pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pembentukan kebijakan, pendukungan, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. Selain itu, pengembangan desain yang menarik serta pemasaran aktif. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap dapat merealisasikan gagasan produk kami itu lantai tekstur yang berbahan dasar plastik daur ulang secara efektif, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian SDGs 30 terkait pelestarian lingkungan. Terima kasih.